Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6135. Ancaman terbesar Baili Zilin. Saat Chu Feng dan yang lainnya sedang dalam perjalanan, sebuah kereta berbalut cahaya sedang berlayar dengan cepat di terowongan luar angkasa. Hanya ada dua orang di dalam kereta itu, Jimo Qianzhou dan Baili Zilin. Keduanya memiliki ekspresi serius. Setelah kebangkitan alam suci selesai, Jimo Qianzhou dan Baili Zilin sama-sama terkena pukulan keras. Reputasi Baili Zilin secara alami hancur. Ketika Jimo Qianzhou melihat klan Zhao, dia menyadari bahwa meskipun Jie Tianran tidak ada di sana, dia tidak dapat mendominasi dunia seni bela diri yang luas. Namun beberapa hari yang lalu, mereka menerima kabar buruk lainnya. Song Yun keluar dari menara penjara iblis. Di menara penjara iblis, siapapun yang melakukan kesalahan besar di sekte penjara dapat menantangnya. Selama mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka bisa dibebaskan dari semua kejahatan. Namun sejauh ini, belum ada yang bisa keluar dari menara penjara iblis hidup-hidup. Song Yun keluar hidup-hidup. Meskipun Baili Zilin sebelumnya telah memanggil altar penjara bayi, menyebabkan bayangan awan merah memenuhi langit. Namun kali ini di tanah suci kebangkitan, reputasinya mengalami pukulan besar. Saat ini, Song Yun keluar hidup-hidup dari menara penjara iblis yang akan sangat mengancam status Baili Zilin di sekte penjara. Yang terpenting ada legenda yang beredar di sekte penjara. Di menara penjara iblis, kekuatan kuat dari sekte penjara sebenarnya tersembunyi, namun kekuatan ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah bertahan dalam ujian. Jika legenda itu benar, maka Song Yun akan menjadi ancaman bagi Baili Zilin. Zilin, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Jimo Qianzhou tiba-tiba berkata. Berita yang mereka ketahui adalah meskipun Song Yun keluar hidup-hidup, dia sangat lemah dan sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Sebelumnya, Baili Zilin mengajukan ide. Atas nama mengunjungi Song Yun, Jimo Qianzhou menemukan alasan untuk memancing Yu Nao pergi. Baili Zilin akan memaksa dan membujuk Song Yun untuk mengetahui apakah dia memperoleh kekuatan di menara penjara iblis. Namun Jimo Qianzhou merasa tindakan ini tidak pantas. Aliran kuno dan aliran baru pada dasarnya saling bertentangan. Serangan Baili Zilin sebelumnya terhadap Chen Hui telah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan sekte kuno. Namun, dari pertimbangan keseluruhan, orang-orang dari sekte kuno masih memilih untuk membantu Baili Zilin ketika dia terbangun di alam suci. Jika Baili Zilin menyakiti Song Yun lagi saat ini, sekte kuno pasti tidak akan melepaskannya. Paman Qianzhou, masa-masa yang luar biasa membutuhkan tindakan yang luar biasa. Lagi pula, aku punya rasa kesopanan. Bagaimanapun, Song Yun adalah anggota sekte penjara kita. Bakatnya jauh lebih kuat daripada Chen Hui. Dia akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan bagi sekte penjara kita di masa depan. Aku tidak akan menyakitinya, aku hanya menakutinya, kata Baili Zilin. Oh, Jimo Qianzhou masih setuju. Setelah perjalanan panjang, Baili Zilin dan Jimo Qianzhou juga tiba di wilayah tempat Song Yun sedang dalam penyembuhan. Wilayah ini dikendalikan oleh sekte kuno. Salah satu istananya memancarkan suasana kuno dan merupakan harta karun dari zaman kuno. Ini adalah harta penyembuhan yang berisi formasi penyembuhan yang sangat kuat. Istana megah sekarang bersinar ke segala arah. Saat itu jelas malam, tapi langit dan bumi bersinar seterang siang hari. Oleh karena itu, meskipun Anda bukan seorang seniman bela diri, Anda dapat melihat dengan jelas pemandangan sekitarnya. Di sekitar istana,
Ada sosok-sosok yang padat, semuanya master dari sekte penjara kuno. Mereka berdiri teratur dan siap. Terlihat bahwa Song Yun dihargai. Tapi itu normal, satu-satunya orang yang keluar dari menara penjara iblis hidup-hidup. Orang seperti ini, apapun kesalahannya, tidak perlu bertanya lagi. Dia adalah masa depan sekte penjara. Saya benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran sebesar ini. Setelah mendekat, Baili Zilin mengerutkan bibirnya dan berkata, mengaktifkan harta karun ini memerlukan penggunaan sumber daya, dan dalam situasi saat ini, ia mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya, berapapun biayanya. Jika Anda terluka parah, Anda akan menerima perlakuan yang sama, kata Jimo Qianzhou. Meskipun Jimo Qianzhou dan Baili Zilin adalah anggota sekte baru, tapi Jimo Qianzhou adalah komandan penjara. Secara nama, dia memenuhi syarat untuk memimpin seluruh sekte penjara. Melihat mereka datang, orang-orang dari sekte kuno segera memasuki istana untuk melapor. Segera, sosok Yun Ao keluar. Yun Ao membawa Jimo Qianzhou dan Baili Zilin ke istana. Bagian dalam istana sangat besar, tetapi semuanya didukung oleh formasi. Hanya sebuah tempat tidur yang ditempatkan di tengah formasi, yang jelas merupakan tambahan sementara. Chen Hui sedang berdiri di samping tempat tidur. Dan Song Yunlah yang sedang berbaring di tempat tidur. Wajah Song Yun pucat dan bibirnya kering. Namun fitur wajahnya yang halus, betapapun buruknya kulitnya, tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Matanya kini terpejam, tampak sedikit tidak nyaman, dan bulu matanya yang panjang bergetar dari waktu ke waktu. Jangan bilang, gadis Song Yun ini sangat cantik. Diam jika kamu tidak tahu cara berbicara. Chen Hui memasang tatapan dingin. Zilin. Jimo Qianzhou juga berbicara dengan nada menuduh. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya memuji Song Yun karena kecantikannya. Bukankah itu benar? Baili Zilin merentangkan tangannya. Tapi saat ini, mata Song Yun yang tertutup rapat terbuka dan dia duduk. Saudari Yun jangan bangun. Melihat ini, Chen Hui buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya. Namun saat tangannya hendak menyentuh Song Yun, tangannya berhenti. Dia tahu bahwa Song Yun tidak suka orang lain melakukan kontak fisik dengannya. Komandan penjara, Tuan Muda Zilin, saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu lemah untuk berdiri dan memberi hormat. Song Yun berkata dengan nada meminta maaf. Yun aku tidak perlu bersikap sopan. Jimo Qianzhou melambaikan tangannya. Setelah itu, Jimo Qianzhou mengobrol sopan dengan Song Yun. Sepertinya dia peduli dengan Song Yun, tapi nyatanya dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Song Yun di menara penjara iblis. Tapi jawaban Song Yun tidak jelas. Segera setelah itu, Jimo Qianzhou menemukan alasan untuk meminta Yun Ao keluar dan berbicara. Yun Ao melirik Chen Hui dan setuju. Setelah mereka pergi, hanya Baili Zilin, Chen Hui dan Song Yun yang tersisa di istana. Chen Hui, silakan keluar. Ada yang ingin kukatakan pada Song Yun. Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan. Kenapa? Apakah kamu masih takut aku akan menyakiti Song Yun? Tanya Baili Zilin. Saya benar-benar tidak dapat mempercayai karakter Anda. Kamu boleh keluar, aku percaya Tuan Zilin. Saudari Yuna. Chen Hui sedikit khawatir. Jangan khawatir. Senyuman ini membuat hati Chen Hui meleleh, jadi dia menatap Baili Zilin. Baili Zilin, sebaiknya kamu jujur atau aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Chen Hui keluar.
Saudari Yun-er, bagaimana kabarmu? Baili Zilin bertanya setelah mendekat. Tidak apa-apa, istirahat saja. Tidak apa-apa. Apa yang kamu dapatkan di menara penjara iblis? Bisakah kamu membaginya denganku? Tunjukkan padaku. Saat Baili Zilin berbicara, dia berjalan ke arah Song Yun. Apa yang ada di dalam menara penjara iblis? Kamu tidak akan percaya rumor itu, kan? Hah? Baili Zilin tersenyum tipis, tapi kemudian matanya menjadi dingin. Telapak tangannya seperti cakar elang, dan dia mencengkeram leher Song Yun dengan kuat. Kekuatan semacam itu, dengan sedikit kekuatan lebih, sudah cukup untuk memenggal kepala Song Yun. Biarkan aku mengingatkanmu, meskipun kamu keluar dari menara penjara iblis hidup-hidup. Tetapi saya adalah orang yang menyebabkan awan merah memenuhi langit. Sekte penjara masa depan akan menjadi milikku. Kamu, jangan bersulang dan kamu akan didenda dengan anggur. Baili Zilin berkata dengan keras. Namun saat berikutnya, ekspresinya membeku. Dia menemukan bahwa setelah mengatakan ini, ekspresi sedih di wajah Song Yun menghilang, dan sebaliknya, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Klik, sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang parah di lengannya. Melihat lebih dekat, Zilin melihat Song Yun telah memutarnya. Dan Song Yun sudah berdiri. Telapak tangan itu seperti pisau, dan menembus langsung ke dalam tubuhnya. Aku dengar kamu menyentuh Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.